malam 21 Sya'ban. Hari ini kita mulai melaksanakan salat syukri Lailatul Qadar. Kita menuju 10 hari terakhir ke bulan Ramadan. Kalau menurut tanggalan Sirna Rasa, Ramadan 1. Sekarang ini Ramadan 12 ya. Nah, ini keistimewaan kita di dalam bimbingan Pangarsa Abaos, di mana setiap bulan itu kita dipahamkan sebagai bulan suci dan semua diramadankan oleh bangsa Abah. Dan ini adalah salah satu contoh ya, percikan cahaya. Betapa cahaya dari Allah itu memercik dan memancar, dipantulkan oleh guru kita sehingga memberikan terang cahaya. Kalau tidak, kita masih melihat sebagaimana saudara-saudara muslim kita yang lain, namanya bulan suci itu ya Ramadan aja begitu ya. Nah, bulan-bulan yang lain berarti tidak suci. Nah, ini jadi pertanyaan-pertanyaan kelogisan muncul. Kalau tidak bulan suci, bulan apa dong ya? Bulan najiskah, bulan kotorkah, misalkan. Nah, ini sebelum kita bertanya, Pangarsa Abah sudah memberikan jawaban dengan mensucikan seluruh bulan dalam bulan Hijriah. Dan itu juga kenapa ada Pangarsa Abah menulis kitab Fadhailus Zuhur ini untuk memberikan kita pengajaran hikmat cahaya bahwa semua waktu yang Allah berikan kepada kita yang termaktub dalam bulan-bulan itu semuanya bulan-bulan yang suci. Nah, izinkan saya melanjutkan pembahasan mengenai An-Nur di huruf kelima dalam bulan Sya'ban ini, karena An-Nur ini sangat-sangat penting. Salah satunya tadi saya sebutkan bahwa hikmat, kemudian pengertian, pemahaman mengenai waktu, salah satunya diajarkan oleh guru kita, adalah salah satu contoh betapa An-Nur atau cahaya itu memberikan kita eh, pengetahuan ya, lebih jauh, lebih dalam, dan bisa membedakan dan membimbing perilaku kita sehari-hari. Dan dari perilaku itu kita menjadi sebenarnya lebih serius, lebih bermakna, lebih sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kita ya. Kalau misalkan kita tidak memahami semua bulan itu adalah bulan yang suci, maka ya kita menjalani apa adanya, tidak serius dan sungguh-sungguh. Nah, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, saya menyinggung sedikit mengenai cahaya yang bersumber dari kesejatian dari Allah sebagai pemberi cahaya ya. Allahu nurus samawati wal ard dalam surat An-Nur ayat 35 yang selalu kita baca dalam surat Isra itu. Dan itu adalah cahaya sejati. Dan cahaya sejati itu secara secara metafisis itu lebih lebih hakiki ya, lebih kekal daripada objek yang disinari gitu ya. Jadi objek cahaya itu sebenarnya itu realitas yang muncul kemudian ya. Nah, di luar itu Al-Quran juga dalam kitab Fadholi Suhur, Pangarsa Abah mengingatkan kita mengenai bahwa selain ada cahaya yang sejati, cahaya yang hakiki, ada juga cahaya-cahaya kepalsuan ya, mungkin kalau dalam bahasa saya, yang dalam bahasa Al-Quran itu sebenarnya itu kegelapan ya, kegelapan berlapis-lapis atau fata morgana, ketidaksejatian gitu ya. Di salah satu ayat surat An-Nur, Allah mengingatkan kepada eh, manusia ya, dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Surat An-Nur ayat 39. Dan kemudian dilanjutkan ayat 40-nya. Dan keadaan orang-orang kafir itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya lagi ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis.
Bahkan apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir dia tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Surat An-Nur ayat 40. Nah, jadi surat An-Nur ayat 40 ini menjelaskan situasi yang sebaliknya dari surat An-Nur yang ayat 35 ya. Kalau di dalam ayat 35 itu ada nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Di ayat 40 ini ada dulu matun ba'duha fauqa ba'din. Kegelapan yang berlapis-lapis. Jadi kebalikannya. Nah, seperti pernah kita singgung sebelumnya, kegelapan itu terjadi bukan karena tidak ada cahaya, gitu ya, seperti saya sebutkan. Cahaya itu lebih abadi, ada lebih dulu daripada realitas yang disinari. Ya, matahari itu lebih ada lebih dulu daripada bumi. Bintang-bintang itu lebih ada dulu daripada planet-planet. Demikian juga Allah sebagai Khalik ada lebih dahulu daripada makhluk ya, kita ciptaan. Jadi tidak mungkin secara metafisis itu ada kegelapan. Tapi pada kenyataannya ada kegelapan gitu ya. Nah, kenapa terjadi kegelapan? Nah, ini analoginya seperti malam hari. Malam hari itu terjadi bukan karena matahari itu sinarnya hilang atau mataharinya tidak ada, ya, atau mata kita tidak berfungsi, atau tidak ada objek yang dilihat, tidak. Tapi karena bumi memunggungi matahari gitu ya. Nah, ini persis seperti yang dibayangkan dalam surat An-Nur ya, orang-orang kafir. Nah, kekafiran itu sesungguhnya kan pengingkar ya. Mengingkar itu memilih untuk tidak mengakui ya. Tahu ada kebenaran, tahu ada ilmu, tapi memilih untuk tidak mendengarkannya, mempercayainya, mengikutinya. Nah, disitulah itu seperti malam ketika orang-orang memunggungi cahaya, memunggungi eh, ilmu, memunggungi hikmah, maka terjadi kegelapan. Nah, kita aktivitas atau tindakan membumi itu begitu intens, maka terciptalah kegelapan demi kegelapan ya. Itu tadi ya, kegelapan yang berlapis-lapis. Nah, ironisnya sesungguhnya kondisi kita sekarang saat ini itu persis yang dibayangkan dalam surat An-Nur ayat 40 ini ya. Kita sedang mengalami kegelapan yang berlapis-lapis. Justru ketika kehidupan kita sekarang itu begitu gemerlap, begitu semarak, begitu penuh energi ya, begitu apa namanya ramai sekali gitu ya. Berbagai macam informasi kita terima, bahkan kita over informed ya, over connected dengan berbagai teknologi yang kita miliki lewat sosmed, lewat teknologi digital yang kita punya, ada jutaan aplikasi yang ada tersedia, eh, jutaan koneksi yang kita terlibat dalamnya. Kita ini over connected gitu ya. Nah, persis ketika terjadi itu sesungguhnya kita hidup dalam kegelapan yang berlapis-lapis gitu ya. Sesungguhnya, nah ini menjadi penting karena eh, di kehidupan apa modern kita sekarang atau kalau secara teori sosial itu ada istilah postmodern ya. Sekarang ini sekarang udah di ujung postmodern sudah cukup akut ya berbagai macam ininya itu. Salah satunya ditandai dengan eh, kepalsuan atau fata morgana, sesuatu seperti seolah-olah ada air bagi yang dahaga, tapi ketika didatangi nggak ada apa-apa. Nah, ini adalah ilustrasi bagi berbagai macam eh, janji-janji, propaganda, slogan-slogan yang bertebaran dalam kehidupan kita sekarang ya. Dan kita melibatnya begitu banyak lewat iklan-iklan yang ini ibu saya suka nonton acara-acara di TV itu, TV-TV kita itu kan programnya katakan 30 menit atau 1 jam, iklannya itu 60 apa 50 menit sendiri ya. Banyak sekali. Kemudian kalau kita buka HP kita ya dan semua gadget yang kita punya itu penuh dengan iklan-iklan.
Kalau di Indonesia ini, di Jogja misalkan kita keluar jalan sudah ada papan iklan ini dan itu. Banyak sekali. Mungkin di negara-negara lain lebih teratur ya. Saya dulu di Australia tidak seramai di Jogja, ada aturan yang jelas soal papan iklan. Tapi kalau di Indonesia, di Jogja, di Jakarta itu mengerikan ya. Namanya papan iklan itu bermacam-macam. Dan ini menjadi polusi bagi narasi atau penglihatan kita. Nah, iklan-iklan ini menjanjikan kebahagiaan, kenikmatan, keasikan, keseruan gitu ya. Dengan kita mengkonsumsinya, dengan kita membelinya, dengan kita membayarnya. Jadi konsumsi ini menjadi agama yang begitu, menjadi berhala yang begitu besar sekarang ini ya. Eh, Semuanya menjadi komoditi. Nah, ini menjanjikan berbagai macam kebahagiaan. Juga ada tawaran-tawaran, misalkan janji-janji pala pemimpin-pemimpin politik kita mungkin kayak sebut pemimpin kayaknya agak naif ya. Sekarang ini sudah nggak cocok lagi ya. Produk-produk demokrasi kita itu saya kira sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Ya, karena ya nanti sebagian besar kalau di Indonesia nanti berurusan dengan polisi atau KPK ya. Ini kemarin Bupati Pati misalkan ya, salah satu contoh hasil pemilu dan sebelum-sebelumnya juga udah ada menteri, wakil menteri ketangkap KPK. Nah, ini mereka mereka menjanjikan program-program kampanye politik mereka. Itu sama ya. Kelihatannya ada airnya, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya seru. Tapi begitu dekati, ya istilahnya masalah semua gitu ya. Sekarang iklan-iklan juga seperti itu. Nah, ini adalah sesungguhnya tadi gelap gulita ya, yang berlapis-lapis. Dan berbagai macam, nah ini sekarang yang sangat banyak di kehidupan kita itu adalah hiburan. Banyak ya dari game online, acara-acara film, kemudian berbagai bacaan online yang muncul, terus olahraga juga seperti itu. Semua menawarkan hiburan, fantasi, dan berbagai macam janji-janji atau harapan kenikmatan yang sifatnya sesaat ya. Semuanya adalah sesungguhnya bentuk-bentuk eh, fata morgana, kepalsuan, fantasi yang sifatnya sementara. Nah, cahaya-cahaya palsu ini sebenarnya bisa kita kenali ya, bisa kita apa namanya, bisa kita ada ciri-cirinya ya. Kalau kita bandingkan dengan cahaya sejati tadi yang bersumber dari Allah saja. Nah, kalau kita amati sesungguhnya ini studinya sebenarnya cukup banyak ya. Saya hanya mengambil beberapa. Nah, kenikmatan-kenikmatan sementara yang kita tenggelam sekarang di dalam dunia serba tidak jelas ini itu memiliki banyak ciri ya. Salah satunya tadi saya sebut mereka bersifat satu palsu gitu ya, janji doang. Eh, Kemudian yang kedua dia bersifat sementara, sebentar doang. Misalkan Anda melihat iklan tentang produk HP atau produk motor, kelihatannya keren banget gitu ya, yang jadi bintang iklan itu eh, apa namanya? Seleb atau siapa yang mungkin Anda kenal atau tidak kenal ya saya sekarang udah nggak ngikutin ini siapa itu tapi begitu kita terlibat nah ada banyak banyak masalah yang terlibat harus mengupdate ini harus nambah ini nambah itu begitu ya dan ada kebohongan-kebohongan yang dilibatkan di situ kemudian nanti kalau kita sudah terlibat sebentar ya misalkan dulu saya ingat punya HP jadul yang nggak ada kameranya itu yang dulu terkenal Nokia itu udah keren banget ya sekarang sudah kurang itu sudah tidak sudah uzur sudah nggak jelas sekarang punya HP ada kamera satu nggak cukup kamera dua nggak cukup kalau bisa kameranya 15 gitu ya nah ini kalau dalam teori psikologi ada yang disebut dengan hedonistic adaptation bahwa kenikmatan kita itu beradaptasi kalau kita terpapar sedikit nanti level kenikmatannya itu harus ditingkatkan karena kita rasa kita menjadi kebal gitu ya itu seperti Anda makan sambal kalau suka sambal ya lombok satu lama-lama kurang pedas
tambah lagi Lombok 2 sampai Lombok 10 gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan hedonistic adaptation, meskipun akibatnya kemudian kepada kesehatan, kepada konsentrasi dan lain-lain. Nah, ini yang artinya kenikmatan ini menciptakan apa namanya ketergantungan kita kepada sumber kenikmatan itu tadi. Terus yang kedua, cahaya-cahaya palsu ini sesungguhnya menciptakan satu keterikatan ya kita kepada produk tersebut atau pada pencipta produk. Misalkan kita punya HP yang keren nih, gitu ya. Mau tidak mau harus kita install dengan aplikasi yang ada. Nanti aplikasinya harus diupdate. Kalau nggak update, nanti jadi lambat, gitu ya. Kemudian HP itu juga nanti memiliki banyak problem. Misalkan ini HP saya udah mulai error baterainya. Kita nggak bisa mengendalikan baterai. Mau tidak mau ya harus ke dealernya, ke tukang apa servis HP untuk membetulinya. Jadi kita tergantung ya. Nanti sudah berapa tahun HP ini sudah susah berkooperasi dengan teknologi yang baru. Nah, mau tidak mau kita ganti HP lagi. Nah, itu adalah sesungguhnya bentuk keterikatan, ketergantungan. Dan kita nggak berdaya, kita nggak punya pilihan. Nah, ini adalah ciri lain dari cahaya palsu itu. Membuat kita tergantung, membuat kita tidak merdeka. Dan kita tidak bisa menentukan ya. Dan sekarang teknologi-teknologi seperti ini yang menguasai kehidupan kita sekarang kayak gini ya. Di dalam kajian filsafat ada istilahnya itu teknofeudalisme ya. Teknofeudalisme itu adalah kondisi di mana kita para konsumen itu didikte oleh perusahaan-perusahaan super besar yang menciptakan teknologi itu. Misalkan kemunculan AI gitu ya, kita nggak diajak ngobrol nih. Anda butuh AI nggak? Nggak. Mereka buat sendiri dan mereka janji-janji. AI ini keren banget loh, bisa ngerjain soal, bisa menjawab semua pertanyaan, bikin video, pokoknya macam-macam ya. Dan itu menjanjikan kemudahan dan keseruan, keasikan. Padahal mengerikan sekali AI ini ya, dia menciptakan kepalsuan, kebohongan, manipulasi. Ya, kita menuju dunia yang super gelap nanti itu nggak tahu ini bener apa enggak gara-gara AI itu. Ini kayak masa-masa kayak jadi ingat filmnya Arnold Schwarzenegger itu Terminator, di mana manusia itu sebenarnya jadi robot semua dikuasai oleh robot. Yang awalnya adalah ciptaan manusia. Jadi sudah nggak jelas lagi mana yang sejati, mana yang tidak yang palsu itu. Nah, ini adalah dampak lebih jauh dari teknologi. Tapi konsumen tidak punya otoritas, tidak punya kekuatan untuk komplain atau untuk katakan cari alternatif ya. Jadi kehidupan kita sekarang udah sangat didikte oleh perusahaan-perusahaan besar ya, oleh apa namanya, oleh Google, oleh Oppo, oleh Nvidia, oleh Microsoft gitu ya, dan perusahaan-perusahaan otomotif. Nggak bisa kita misalkan jalan-jalan naik kuda gitu atau hidup tanpa internet ya, hampir sulit. Dan semuanya menjadi sangat seragam sekarang itu ya. Eh, Selera kita, tontonan kita. Dan ini sesungguhnya sesuatu yang bertentangan dengan kodrat yang diciptakan oleh Allah. Allah ini menciptakan dunia kita penuh dengan keberenekaan berbeda-beda. Namanya ayam di Jawa udah beda sama ayam di Sumatera. Beda lagi nanti sama ayam di Burma ya, di Thailand. Ayam aja, meskipun kakinya sama-sama duanya, sama-sama bertelur, itu berbagai macam. Nah, dunia teknologi kita itu membuat semuanya sekarang beragam, ya Pak, namanya seragam ya. Ini yang disebut dengan teknofeudalisme itu tadi. Dan ini yang membuat kita tidak berdaya, gitu ya. Ini tidak berdaya ini sekarang begitu mengerikan ya di Indonesia juga. Pemerintah nggak becus dalam hal ini dan hal itu. Tapi ya kita warga komplain aja, nggak bisa merubah realitas. Ini seperti kondisi di tempat lain, mungkin di UK juga kayak gitu, di Amerika ini punya presiden agak apa, agak bahasa itunya sudah nggak waras gitu ya, si Trump itu sudah apa kayak Gila. psikopat itu ya. Tapi nggak bisa, rakyatnya mau ngapain? Mereka punya kongres, Enak, sama aja. enak loh. Kongres itu ya bolo-bolonya mereka juga ya. Sekarang heboh Epstein file itu ternyata kita dikuasai oleh jaringan pedofilia di dunia ini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini buat kita tidak berdaya ini.
Namanya dulumatun ba'duha fauqa ba'din. Kegelapan di atas kegelapan. Nah, ini produk demokrasi nih ya. Ini demokrasi menciptakan feudalisme dan otoritarisme yang baru. Nah, itu adalah cahaya-cahaya palsu. Nah, bagaimana dengan cahaya sejati? Cahaya sejati sesungguhnya justru membuat kita itu mandiri, otonom, independen gitu ya. Coba Iwan Ahmad semua perhatikan. Kita di TKN ini menjalankan amaliyah-amaliyah ini, itu kita dilatih mandiri loh. Ya, waktu sholat kita lainnya pada leha-leha, malas-malasan, kita sendiri mendisiplinkan diri kita untuk sholat awal waktu, ikut guru gitu ya kan. Menjaga wudhu. Lainnya sudah sholat kayak plus pergi kemana kita masih asik berzikir. Malam-malam ini kita kajian lainnya nonton film lah, bergadang lah, kemana lah, gitu ya. Ini kita mandiri, kita melawan arus. Ya. Kemudian kita tidak terikat oleh benda-benda buatan manusia. Kita tidak terikat oleh produk-produk ciptaan manusia. Kita asik aja dengan zikir, dengan la ilaha illallah. Dan kita bisa, itanya merdeka dari sistem-sistem buatan manusia dan ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia ini. Salah satu kiai kita di Jogja itu kemarin, beliau karena seorang pengurus NU yang cukup aktif, dan kemarin siang itu cerita kepada saya, teman-temannya NU di geng dia itu semua perokok gitu ya. Nah, dia tawarin, oh, kalau nggak NU nggak ngerokok apa? Kalau NU harus ngerokok gitu kan. Nah, beliau tegas, saya ikut guru mursyid ya gitu ya. Nah, kalau sudah kata kuncinya guru mursyid itu sudah nggak ada yang berani dekat. Nah, ini contohnya. Ada dulu ada gium bahwa NU nggak ngerokok gitu kan. Nah, itu kan ukuran yang dibuat manusia. Berhala-berhala baru seperti itu. Nah, kita melawan berhala itu diajari oleh guru kita. Ini TKN ini sesungguhnya kita dilatih untuk otonom, untuk bebas. Ya, jadi nggak ada yang ngatur. Siapa coba yang nyuruh Bapak Ibu supaya ikut Monaki Pola ini siapa ini? Nggak ada kan? Apa harus bayar? Nggak kan? Ini pilihan bebas kita semua. Karena kita suka, kita happy, kita merasa apa namanya hati kita tenang, ya. Kita nggak nonton film-film yang seru, penuh kekerasan, penuh seksualitas itu. Kita bahagia dengan Manakib ini. Nah, ini adalah bentuk kemerdekaan karena kita bisa memilih, kita bisa lepas dari ukuran-ukuran manusia dan yang gemerlap, yang sensual, yang apa namanya penuh kekerasan gitu ya. Nah ini adalah, nah ini salah satu ciri dari cahaya sejati yang membuat sesungguhnya manusia itu menjadi lebih merdeka. Makanya kemarin Pangkat Sahabat menjelaskan talqin zikir itu sebenarnya membuat manusia menjadi sepenuhnya manusia yang sejati. Karena dia hanya terikat dengan kholiknya, dengan Allah. Dengan Allah saja, keterikatan itu membuat kita menjadi manusia sesungguhnya. Kalau enggak ya kita jadi budaknya setan gitu ya. Nah, itulah kenapa pembicaraan mengenai An-Nur ini sangat penting karena kita menghadapi jutaan bahkan miliaran cahaya-cahaya palsu yang begitu gemerlap ya. Dan kita diajarkan untuk menyaring itu, menghadapi itu semua. Dan itu tidak mudah memang ya. Dan itulah pentingnya kita bersama-sama berjamaah gitu ya. Dan tapi tidak ada paksaan di sini semuanya happy. Baik, semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya bi barokati Amin. wa karomah pangarsa abaos al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.